Baik. Nah, jadi materi kita pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini itu adalah mengenai market basket analisis ya, market basket analisis atau sering disebut dengan association rule mining. Jadi tujuan dari market basket analisis ini sebenarnya adalah untuk untuk mengetahui korelasi, untuk mengetahui keterkaitan antara suatu item dengan item lain berdasarkan data transaksi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan item? Jadi item yang di dalam market basket analysis atau association rule mining ini bisa bermacam-macam. Jadi kalau di dalam konteks kita sebagai industri yang misalnya di bidang retailer atau supply chain itu ya barang-barang yang kemudian dibeli oleh masyarakat itu kita bisa analisis, kemudian bisa kita cari polanya. Tujuannya supaya kita bisa mengoptimalkan penjualan ya, bisa mengoptimalkan penjualan ataupun bisa juga digunakan untuk optimasi inventory di dalam proses supply chain. Nah, jadi salah satu inovasi di bidang retail, jadi market basket analysis ini adalah salah satu inovasi di bidang retail dan supply chain. Itu adalah mencari asosiasi atau hubungan antar produk dari suatu transaksi penjualan. Yang tujuannya adalah untuk mencari barang yang dapat dipaketkan atau dijual secara bersamaan. Bisa juga tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi produk kepada seseorang. Contohnya misalnya di halaman e-commerce, kalau misalnya teman-teman sekarang sering menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, kalau teman-teman buka aplikasinya itu kan biasanya ada rekomendasi barang yang dibeli. Nah, itu dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari data pembelian barang yang sudah teman-teman beli sebelumnya. Jadi teman-teman pernah beli transaksi sebelumnya, data-datanya terrecord, kemudian dicocokkan dengan data-data transaksi yang lain. Nah, maka ketemu tuh rekomendasi barang yang sekiranya diminati oleh pembeli baru, gitu kan, sehingga penjualan dari barang itu menjadi meningkat. Nah, ini kalau di dalam supply chain, market basket analysis ini bisa juga digunakan untuk diversifikasi produk. Jadi suatu perusahaan itu menjual barang yang lain yang sekiranya diminati oleh customer yang sudah mereka miliki. Nah, jadi semua hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan sekaligus memecahkan masalah inventory ya. Karena produk yang tidak begitu laku jika dipasangkan dengan tepat akan lebih menarik dan punya kemungkinan besar dibeli dalam suatu paket. Jadi proses ini merupakan proses analisis yang disebut dengan market basket analisis gitu ya. Jadi bagaimana kemudian suatu produk itu bisa ditingkatkan penjualannya. Kalau penjualan suatu produk itu meningkat, maka inventory yang ada di dalam warehouse kita itu juga akan semakin berkurang. Nah, sehingga efeknya bisa multiplier. Nah, ini mungkin ada sedikit video ya. Ada satu video yang bisa mengilustrasikan bagaimana market basket analisis itu bekerja supaya kita punya gambaran yang lebih jelas, yang lebih ilustratif ini. Kamu memiliki sebuah minimarket yang menjual banyak barang setiap harinya. Dari seluruh Bisa terdengar ya suaranya ya? ternyata pet food kurang laku terjual dan stoknya sudah memenuhi gudangmu. Bagaimana kamu meningkatkan penjualannya? Salah satu jawabannya adalah market basket analysis. Sebuah teknik untuk menemukan pola unik Saya ulangi. Ya. dari sebuah data. Misalnya kita mempelajari perilaku pelanggan yang membeli sirup. Dan ini adalah data yang kamu punya. Saya ulangi coba biar. Mari bayangkan kamu memiliki sebuah minimarket yang menjual banyak barang setiap harinya. Dari seluruh produk yang ada, ternyata pet food kurang laku terjual dan stoknya sudah memenuhi gudangmu. Bagaimana kamu meningkatkan penjualannya?
Salah satu jawabannya adalah market basket analysis, sebuah teknik untuk menemukan pola unik dari sebuah data. Misalnya kita mempelajari perilaku pelanggan yang membeli sirup, dan ini adalah data yang kamu punya. Mari kita sortir dulu data tersebut. Setelah disortir, kamu bisa melihat bahwa sirup sering sekali dibeli bersamaan dengan teh, karena keduanya biasa disajikan ketika makan bersama. Jika kedua barang tersebut dipaketkan, itu adalah hal yang normal. Setelah kamu amati lebih lanjut, kamu melihat sebuah pola yang aneh, yaitu sirup beberapa kali dibeli bersamaan dengan pet food. Karena data yang aneh itu, kamu mencoba melakukan sedikit riset dan menemukan bahwa di sekitar minimarketmu ada komunitas pecinta hewan yang setiap 2 minggu mengadakan event untuk berkumpul di salah satu rumah, dan pemilik rumah akan menghidangkan sirup untuk para tamunya. Selama ini, komunitas tersebut membeli pet food di pet shop yang letaknya agak jauh tapi harganya lebih murah. Dengan alasan itulah, kamu memutuskan untuk memasarkan sirup dan pet food dalam sebuah package yang lebih murah dan dipromosikan pada websitemu. Kamu juga mendekatkan posisi pet food dan sirup dalam minimarketmu. Produkmu pun laku terjual, masalah inventorimu terselesaikan, dan bisnismu berkembang. Sekarang bayangkan jika kamu harus mencari pola tersebut dari tidak hanya 4, tapi 10 atau 30 produk yang berbeda. Proses tersebut pasti akan memakan waktu yang lama jika dilakukan secara manual. Ingin tahu cara yang efisien untuk mengolah data tersebut? Nah, itu ya, kira-kira seperti itu ya, gambaran dari market basket analysis. Bayangkan kamu memiliki... Oke. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di dalam video tadi, jadi market basket analysis ini tujuannya adalah untuk mencari rekomendasi paket produk berdasarkan pola unik dari data transaksi atau pembelian pelanggan. Nah, jadi memang sebenarnya market basket analysis ini aplikasi yang paling mendasar atau aplikasi pokoknya itu dia ada di bagaimana kita menganalisis data transaksi pembelian. Nah, tapi pada prakteknya atau pada pengembangannya market basket analysis ini bisa juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang ada di dalam supply chain yang lain. Jadi misalnya untuk menentukan tadi ya, memprediksi barang apa yang kemudian nanti bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi market basket analysis ini bisa untuk optimalisasi strategi retail yang dapat meningkatkan penjualan. Nah, kemudian sebagai dasar prediksi kebutuhan barang di masa depan untuk meningkatkan manajemen inventory pada proses supply chain. Kemudian inovasi pengembangan produk juga bisa, jadi barang-barang kita bisa menganalisis barang-barang yang disukai oleh masyarakat, kemudian fiturnya apa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk market basket analysis ini proses penghitungannya itu kita menggunakan yang namanya proses penghitungan dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, ini proses penghitungannya ada bertahap, ada beberapa step. Cuman mungkin sama seperti teknik data mining yang lain, kita tidak akan mempelajari secara detail bagaimana kemudian rekomendasi produk itu dihasilkan, tapi kita akan lebih melihat bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan tools yang ada untuk melakukan market basket analysis. Nah, di sini kita masih menggunakan R, jadi nanti teman-teman bisa mencoba ya di di course Dekilab itu ada market basket analysis, nanti bisa dicoba tentunya dengan teman-teman mendaftar akun trial yang selanjutnya, akun trial yang lain gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana kemudian market basket analysis itu dilakukan di R atau di dalam bahasa pemrograman R. Nah, jadi ini sebenarnya cukup sederhana, nanti kita akan kupas satu persatu fungsi-fungsi yang digunakan, kemudian parameter-parameter yang kemudian harus disiapkan dan lain sebagainya. Nah, jadi penerapan market basket analysis di bahasa pemrograman R atau R itu dapat menggunakan algoritma a priori yang merupakan salah satu algoritma terpopuler di area machine learning, yaitu dengan menggunakan package Arules yang ada di bahasa pemrograman. Nah, Arules sendiri adalah singkatan dari Association Rules.
Ini adalah salah satu kategori machine learning, dan untuk menjalankan algoritma ini diperlukan dua buah data, yaitu data produk dan data transaksi. Nah, jadi ini adalah kode program yang paling simpel ya, cara simpel di dalam mengimplementasikan association rule mining atau algoritma a priori untuk melakukan market basket analysis dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Yang pertama kita import library-nya seperti ini, library Arules. Tentunya kita harus menginstal dulu library Arules ini, nah, baru kemudian nanti bisa kita gunakan. Nah, kalau di dalam platformnya DKLab itu biasanya dia sudah bisa langsung digunakan. Nah, kemudian selanjutnya kita membaca transaksi yang ada, misalnya dari satu data transaksi. Nah, bentuknya transaksi itu sebenarnya cukup sederhana nanti. Jadi satu barisnya itu dia berisi kombinasi item yang kemudian dibeli oleh pelanggan. Nah, itu kalau teman-teman pernah pernah dapat struk belanja ya. Nah, itu datanya cuma seperti itu. Oh, si A beli apa saja, si B beli apa saja, si C beli apa saja, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menghasilkan model market basket analysis, nah kita menggunakan algoritma a priori ini. Transaksinya apa, kemudian nanti kita tinggal menginputkan parameter supportnya berapa, confidence-nya berapa. Nah, nanti kita akan bahas mengenai support dan confidence ini di slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah transaksi dan rules yang dihasilkan. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah contoh data transaksi. Oh, transaksi yang misal di sini transaksi yang pertama itu terdiri dari pembelian misalnya nih pet food, sirup, teh celup. Transaksi yang kedua dia ada pembelian gula, teh celup. Transaksi yang ketiga ada pembelian pet food dan sirup. Seterusnya sampai transaksi ke-10 ada pembelian gula, pet food, sirup, dan selanjutnya. Nah, kemudian dengan menggunakan data ini kita menggunakan algoritma market basket analysis tadi dengan menggunakan algoritma a priori tadi, maka akan didapatkan seperti ini. Peluang orang membeli pet food ketika dia membeli sirup itu berapa? Nah, ini ada indikatornya, ada support, confidence, lead. Nanti kita bahas sendiri. Ketika orang membeli sirup, kemungkinan dia membeli pet food itu berapa? Ketika orang membeli gula dan pet food, ya, membeli gula dan pet food, kemungkinan dia membeli sirup itu berapa? Ketika orang dia membeli pet food dan teh celup, kemungkinan dia membeli pet food berapa? Nah, ini yang disebut dengan association rule mining. Jadi kita memperkirakan seberapa besar sih kemungkinan orang itu akan membeli suatu barang yang ada di RHS ini atau rule right hand rule ini, right hand set ini dan left hand set ini RHS ini, seberapa besar kemungkinan dia membeli barang-barang ini ketika dia membeli barang-barang ini. Seberapa besar sih kemungkinannya. Nah, ini yang disebut dengan association rule mining. Keterkaitan antara satu item dengan item yang lain. Yang gunanya tadi salah satu yang dijelaskan di dalam gambar, bagaimana kita ingin menganalisis ini tadi. Peluang, kalau misalnya nilainya bagus, indikatornya bagus, maka pet food dan sirup ini bisa dipaketkan dalam satu paket supaya sirup ini bisa lebih mudah terjual misalnya seperti ini. Nah, jadi association rule ini adalah satu representasi keterkaitan ya antara entitas tertentu atau produk yang dimiliki yang memiliki hubungan asosiasi yang kuat di dalam suatu transaksi. Jadi hubungan yang kuat di sini itu dilihat berdasarkan proporsi entitasnya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk mengimplementasikan market basket analysis itu kita menggunakan yang namanya algoritma a priori. Nah, jadi algoritma a priori ini adalah salah satu algoritma yang merupakan penerapan praktis dari market basket analysis atau MBA. Jadi algoritma ini digunakan untuk menganalisa banyaknya kombinasi produk yang terjadi di dalam suatu transaksi retail yang akan sulit dan lama jika dilakukan secara manual. Nah, secara teknis, algoritma a priori ini akan mencari tingkat asosiasi antar item di dalam banyak kombinasi kelompok data secara otomatis. Nah, kombinasi ini juga disusun dengan satu aturan atau rules atau yang disebut dengan asosiasi. Jika membeli produk A, maka akan membeli produk B. Nah, kita mencari kemungkinannya. Seberapa besar sih kemungkinan seseorang itu akan membeli produk B jika sebelumnya dia
membeli produk A. Jadi ini seperti kayak teorema Bayes ya. Nah, sehingga algoritma ini dikategorikan sebagai association rule di dalam machine learning. Nah, dengan menemukan paket produk yang asosiasinya kuat, jadi kita sebagai seorang data scientist misalnya, itu dapat menyarankan kepada pemilik bisnis untuk dapat melakukan berbagai action item, seperti membuat paket produk dengan penawaran khusus, kemudian mendekatkan produk-produk tersebut saling berdekatan dalam satu rak misalnya, atau mengeluarkan rekomendasi produk di sistem e-commerce dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini banyak kemudian yang bisa kita lakukan ketika kita mengetahui kombinasi transaksi yang mungkin akan terjadi ketika kita sudah mendapatkan suatu data tertentu. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah melihat secara gambaran besar ya, bagaimana menerapkan market basket analysis itu di dalam bahasa pemrograman R. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat step by step-nya secara setahap demi setahap untuk supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami bagaimana kemudian association rule itu digunakan atau diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, yang pertama tentunya kita harus membaca data transaksi terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi kita membaca transaksi itu dengan menggunakan function read transactions ini. Jadi misalnya data transaksinya itu dari suatu file CSV misalnya atau file TXT, maka kita melakukan pembacaan dengan menggunakan read.transactions. Nah, ini juga dari library Arus seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menampilkan jumlah kombinasi dari produk yang terdapat pada daftar transaksi yang ada, jadi dengan menggunakan fungsi inspect. Jadi kalau sebelum diproses mungkin kita akan akan melihat dulu, kita akan menampilkan kombinasinya seperti apa. Nah, gambar yang ada di sebelah kiri, yang di samping kiri ini adalah hasil dari pembacaan read transaction ini, gitu ya. Nah, jadi ketika read transaction ini kemudian kita jalankan atau kita eksekusi, kemudian kita masukkan, kita assign ke dalam variabel transaksi, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian ketika kita mengimplementasikan algoritma a priori dari transaksi yang sudah kita baca, nah kemudian kita tampilkan rule-nya, maka akan muncul seperti ini. Rules-nya. Jadi ini adalah kombinasi dari produk yang terdapat pada daftar transaksi. Nah, jadi di sini kita menggunakan support 0,1 dan minimum length 2. Artinya apa? Artinya kita hanya akan menampilkan produk-produk yang supportnya itu lebih dari 0,1, lebih dari sama dengan 0,1, dan minimum kombinasi produknya itu 2, min length. Jadi minimum kombinasi produknya itu 2. Jadi kalau yang hanya satu dia tidak ditampilkan, karena satu pasti banyak. Nah, jadi yang minimal kombinasinya ada 2 itu nanti yang ditampilkan di sini. Nah, ini parameter yang diisikan di sini. Nah, targetnya frequent item set ini diisi secara default saja, frequent item set. Nah, jadi di sini kita menggunakan algoritma a priori, yang kemudian algoritma a priori itu dijalankan pada data transaksi yang ada di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan item dan transactions? Nah, jadi item set dan rules yang dihasilkan dari transaksi atau transaction. Jadi transaction atau transaksi itu adalah ini data-data pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk kasusnya untuk retail. Jadi kita mungkin pakai kasus retail saja supaya lebih mudah dipahami. Jadi data transaction itu adalah data pembelian oleh pelanggan. Jadi ini adalah data transaction. Jadi output yang di samping ini adalah tampilan dari dataset yang berjumlah 10 transaksi. Artinya di sini kita memiliki 10 transaksi dengan 2 kolom yang terdiri dari items dan transaction ID. Nah, jadi kolom pertama ini adalah item set yang berisi item-item yang dibeli pada transaksi tertentu. Yang mana satu transaksi itu disimbolkan dengan transaction ID yang ada di sini. Nah, jadi dalam satu transaksi ada pelanggan yang membeli pet food, sirup, dan teh celup. Kemudian di transaksi yang lain ada pelanggan yang membeli gula dan teh celup. Dan seterusnya sampai transaksi ke-10 ada pelanggan yang membeli gula, pet food, dan sirup. Jadi ini adalah data transaksi.
Nah, jadi data transaksi ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat atau menghasilkan aturan asosiasi tadi untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara satu produk dengan produk yang lain. Ya. Nah, membaca item dan transaction di R itu bisa bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dibaca sebagai data frame dan yang kedua dibaca sebagai transaksi. Nah, kita akan pakai yang ini ya. Tadi kita sudah pakai yang ini. Jadi supaya lebih mudah kita menggunakan yang retransaction. Tapi bisa juga dibaca sebagai data frame. Kemarin teman-teman sudah mempelajari data frame. Nah, kalau dibaca sebagai data frame nanti hasilnya seperti ini, kita masih harus ngolah lagi. Nah, oleh karena itu data transaksi di dalam R itu langsung kita baca sebagai transaksi sehingga nanti siap diolah dengan menggunakan algoritma association rule mining. Nah, kemudian untuk menampilkan daftar item transaksi, jadi mungkin sebelum kita mengolah dengan menggunakan algoritma association rule mining, kita mungkin bisa mengeksplor dulu datanya itu dengan menampilkan daftar item transaksi. Jadi cukup dengan seperti ini saja. Jadi transaksi kita inisiasi satu variabel transaksi di sini, kemudian kita menggunakan function retransaction ya tadi ini sudah. Nah, kemudian kita bisa mengetikkan perintah transaction add transaksi, ini nama variabelnya ya, transaksi add item info untuk mengetahui barang-barang yang ada di dalam transaksi itu apa aja sih. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang ada di dalam transaksi yang ada. Jadi ini nanti akan memunculkan barang-barang secara unik berdasarkan label dengan menggunakan add item info. Item-item apa saja yang ada di dalam data transaksi. Jadi kita tidak perlu mencatat satu demi satu, tapi kita bisa menggunakan add item info. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan top n items. Jadi jumlah item misalnya 3 item atau 5 item atau mungkin 10 item dengan jumlah transaksi tertinggi. Nah, itu kita bisa menggunakan kode program ini. Nah, dengan menggunakan kode program ini, maka kita akan dapat menampilkan jumlah barang-barang yang memiliki transaksi tertinggi. Contoh kalau di sini kita ingin menampilkan 3 data atau 3 item yang memiliki jumlah transaksi paling tinggi. Jadi pertama kita baca transaksinya, kemudian function item frekuensi ini itu digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan item ini di dalam satu data transaksi. Nah, kemudian nanti diurutkan sort pakai menggunakan fungsi sort ini di dalam bahasa pemrograman R. Nah, kemudian baru diambil 3. 1.3 itu berarti dari 1 yang tertinggi sampai yang nomor 3. Jadi nanti bisa disesuaikan di sini. Oke, ini hanya sekedar untuk explore datanya saja ya. Sekedar untuk eksplorasi datanya saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai konsep terutama ya, konsep dari market basket analysis ini. Jadi mungkin market basket analysis ini menjadi salah satu metode data mining yang mungkin paling banyak digunakan ya kalau di dalam teknik industri karena ini adalah yang paling praktikal, yang paling simpel dan langsung ada aplikasinya. Kalau misalnya kayak yang clustering, kemudian klasifikasi dan lain sebagainya itu kan lebih kepada model prediktif yang itu kadang-kadang di industri datanya nggak siap untuk diimplementasikan dengan menggunakan data mining. Nah, kalau data-data yang digunakan untuk association rule mining ini kebanyakan ada gitu kan. Apalagi di retail. Itu pasti mereka nyimpan data transaksi. Di warehouse biasanya juga ada data transaksi seperti itu, apalagi warehouse untuk retail seperti Indomaret, Alfamart itu kan dia pasti memiliki warehouse yang besar ya, yang di situ isinya puluhan jenis barang atau bahkan mungkin ratusan jenis barang. Nah, itu tentunya menjadi satu resource yang sangat berharga sekali apabila kemudian kita bisa melakukan analisis di situ. Nah, jadi di dalam output ya, jadi ini adalah output dari kita menjalankan algoritma a priori di R.
Nah, dari output ini ada beberapa yang kemudian perlu kita pahami, perlu teman-teman pahami. Jadi term-term yang kemudian perlu teman-teman pahami dari data-data ini. Yang pertama adalah item. Jadi item ini adalah produk tunggal yang terdapat dalam suatu transaksi. Jadi produk tunggal. Jadi kalau di sini itemnya ada pet food, ada sirup, dan ada teh celup misalnya. Ya, jadi item yang ada di dalam transaksi ini. Nah, kemudian item set itu adalah kombinasi satu atau lebih item yang terdapat di dalam satu transaksi. Jadi ada pet food, misalnya di sini ini kombinasi item berarti pet food dia walaupun single tapi disebut item set gitu. Kemudian ada gula pet food, ada sirup dan lain-lain. Jadi item set itu adalah kombinasi satu atau lebih item. Jadi dia bisa satu dan terutama bisa lebih dari satu ya karena kombinasi. Item itu dia sudah pasti item set, tapi item set itu bisa terdiri dari beberapa item. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rules. Jadi rule ini adalah pernyataan hubungan antara item set. Jadi biasanya dapat diformulasikan menjadi ini. Jika membeli A, jika membeli item set A, maka dia juga akan membeli item set B. Nah, ini yang disebut dengan rule. Jika dia membeli pet food, dia akan membeli sirup. Ketika dia membeli pet food dan teh celup, kemungkinan dia juga akan membeli sirup dan lain sebagainya dengan indikator-indikator kemungkinan yang ada di sini. Ada support, confident, dan lead. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, mungkin ini saya tampilkan satu video lagi ya untuk memberikan ilustrasi bagaimana item, kemudian item set dan rules itu supaya lebih mudah dipahami saja. Oke. Untuk memahami algoritma market basket analysis lebih dalam, kita butuh mempelajari konsep rules, item sets, dan frequent item sets. Perhatikan formula yang menunjukkan sebuah transaksi berikut. Masing-masing produk dalam formula ini disebut item. Kelompok item yang berada di dalam kurung kurawal disebut item sets. Area di sebelah kiri tanda panah disebut left hand side, sementara area di sebelah kanan tanda panah disebut right hand side. Formula tersebut sendiri disebut association rule atau A rule, yang diartikan ketika seorang pelanggan membeli item sets di left hand side, maka mereka juga membeli item sets yang ada di right hand side. Dengan 3 item tersebut, kita bisa membuat beberapa rules. Setiap item sets dalam rule tersebut akan dicek kemunculannya dari seluruh transaksi. Jika sebuah item sets cukup sering muncul dan signifikan, maka item sets tersebut disebut frequent item sets, yang memiliki potensi bagus untuk dijual dalam sebuah package. Sekarang bayangkan jika kamu harus mencari frequent item sets tidak dari 3 item, tapi 10 atau 30 jenis item yang berbeda. Proses tersebut pasti akan memakan waktu yang sangat lama jika dilakukan secara manual. Ingin tahu cara yang efisien untuk mengolah data tersebut? Kunjungi digilab.id dan mulai karirmu sebagai data scientist hari ini. Nah, itu ya, itu sekilas mengenai penjelasan item set, dan rules tadi. Nah, saya pikir cukup jelas. Oke ya, jadi saya ulangi lagi bahwa tiap transaksi itu terdiri dari beberapa item atau item set. Dan untuk melihat mutasi item set yang lebih baik dan mudah dimengerti, kita bisa menggunakan function inspect yang tersedia di rules. Jadi inspect ini hanya sekedar untuk mengetahui saja item setnya itu apa yang ada di sini, yang ada di dalam satu transaksi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rules. Jadi rules atau aturan ya, ini adalah suatu formulasi yang menyatakan kombinasi dari 2 item set. Jadi satu item set yang ada di bagian kiri itu disebut dengan left hand side, dan satunya yang di bagian kanan yang disebut dengan right hand side dalam format seperti ini. Jadi item LHS kemudian item RHS. Nah, untuk menghasilkan rules yang dapat digunakan fungsi a priori tadi. Jadi ini sudah ditunjukkan. Nah, jadi hasil dari fungsi a priori itu adalah seperti ini. Ketika kita menjalankan berapa kemudian rules yang bisa dihasilkan dari suatu data transaksi dengan menggunakan rumus a priori ini. Nah, rules-nya ini nanti juga bisa kita lihat. Jadi fungsi inspect ini nanti bisa digunakan untuk melihat berbagai macam bentuk data ya. Jadi data transaksi, kemudian data rules itu juga bisa dilihat dengan menggunakan inspect ini. Nah, ini contohnya.
Jadi ketika kita sudah membaca data transaksi di sini, data transaksinya sudah kita baca, nah kemudian data transaksi yang sudah kita baca itu kita masukkan ke dalam algoritma a priori, kemudian kita dari algoritma a priori ini nanti akan keluar rules-rules yang diolah berdasarkan dari data transaksi ini, kemudian rules-nya akan dimasukkan di dalam variabel MBA. Nah, ketika kemudian kita melihat rules yang ada yang sudah di-assign atau sudah disimpan di dalam variabel MBA dengan fungsi inspect ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian yang menjadi hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita menggunakan rules yang dihasilkan dari algoritma a priori ini. Jadi apa makna dari rules jika kita ingin aplikasikan. Nah, misalnya di sini ya, terlihat rule kedua yaitu pet food then syrup. Ini bacanya ini, pet food then syrup. Artinya orang itu cenderung akan beli sirup ketika dia membeli pet food. Jadi ketika orang membeli pet food, itu dia juga kemungkinan akan membeli sirup. Nah, cukup menarik karena supportnya 0,4. Nanti akan saya jelaskan support setelah ini. Yang ini menunjukkan bahwa kombinasi ini terdapat di 40% populasi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa 40% orang yang membeli pet food itu dia juga akan membeli sirup. Nah, ketika kita sudah memiliki rules ini, maka kita bisa merekomendasikan kepada setiap pelanggan yang membeli pet food untuk membeli sirup. Nah, siapa tahu ada 40% yang nyangkut. Kan lumayan. Yang tadinya dia tidak kepikiran untuk membeli sirup, dia ikut membeli sirup. Rak display pet food dan sirup bisa didekatkan. Sehingga orang yang seperti yang kasus pertama tadi, nggak kepikiran tuh, dia mau beli pet food, tapi dia nggak kepikiran untuk beli sirup. Tapi kalau misalnya letak raknya itu berdekatan, nah maka dia bisa jadi nanti akan kemudian terpikir untuk sekaligus membeli sirup. Atau pet food dan sirup dipaketkan bersama dan dijual dengan satu harga khusus. Nah, jadi di sini pet foodnya terjual, kemudian sirupnya juga terjual. Nah, ini hanya contoh ya. Nah, artinya data-data yang lain pun akan seperti itu. Jadi kita bisa meningkatkan penjualan suatu barang, mengurangi inventory dari suatu barang dengan menggunakan association rule ini. Jadi kita rekomendasikan, kita paketkan dengan barang-barang yang lain yang tingkat asosiasinya itu tinggi. Nah, ini tambahan aja, kita bisa memfilter dari hasil inspect object MBA tadi, yang objek yang sudah di-assign dengan aturan-aturan asosiasi yang tipenya itu association rules, diketahui bahwa objek tersebut mengandung banyak informasi, termasuk item set yang terdapat di left hand side dan right hand side. Nah, jadi ini penting untuk bisnis, misalnya untuk inventory ya. Jika kita ingin menjawab adakah item yang kurang laku sebelumnya yang ada di dalam item set dan rules sehingga yang dihasilkan oleh a priori. Nah, jika ada mungkin bisa dipaketkan bersama dengan barang yang lain sehingga kemungkinan terjualnya itu lebih baik. Nah, untuk melakukan ini kita bisa melakukan filter atau subsetting dari rules. Banyak cara ya, salah satunya dengan menggunakan gabungan function inspect, subset, dan operator seperti ini, persen in persen, dengan contoh seperti itu. Nah, jadi misalnya seperti ini, subset MBA RHS in sirup. Jadi kita ingin melihat item sirup yang ada di RHS. Item sirup yang ada di RHS. Di RHS yang mengandung item sirup itu apa saja. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau misalnya nih contohnya, di inventory ini contoh kasusnya ya, contoh bagaimana kita menggunakan subset ini. Jadi misal kita ngecek ke gudang nih, oh ternyata produk sirup ini di gudang masih banyak, nggak laku nih sirup nih di gudang banyak. Nah, kita ingin mencari tahu sirup ini dia supaya laku dijual bersama dengan apa misalnya. Nah, kalau misalnya kita contohnya ya, contoh yang ini tadi ya, misalnya ini, oke lah kita mungkin hanya punya 3 rules, kita punya 3 rules. Mudah punya 3 rules dan hanya 4 produk. Kalau kita menggunakan algoritma a priori, kita dengan mudah bisa melihat datanya. Oh, sirup dipaketkan dengan ini. Tapi bayangkan ketika kemudian kita punya ratusan item, karena kita punya perusahaan retail atau kita bekerja di perusahaan retail seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya yang jumlah itemnya itu ribuan. Kemudian ketika transaksinya itu di-generate itu menghasilkan rule yang juga sangat banyak. Nah, kalau kita tidak filter, maka kita akan susah untuk membaca datanya. Ya, jadi misalnya di gudang sirupnya masih banyak.
Nah, kita bisa menggunakan filter ini untuk mencari tahu kira-kira sirup itu dipaketkan dengan apa, supaya dia penjualannya itu bisa meningkat. Jadi kita gunanya subset untuk itu. Jadi kita hanya menampilkan rekomendasi item yang mengandung item-item tertentu saja. Jadi misalnya tadi di gudang salah satu item itu masih sangat banyak, sementara sudah mau kadaluarsa. Nah, bagaimana nih supaya cepat laku? Nah, itu salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan. Kita juga bisa melakukan filter LHS ya. Kalau tadi RHS, kalau ini adalah filter LHS. Tapi mungkin filter LHS ini tidak terlalu bermanfaat seperti filter yang RHS ya. Kalau filter yang RHS ini, nah ini sangat berguna sekali. Jadi sirup ini misalnya sirup ini adalah barang yang menumpuk di gudang dan tidak laku-laku. Supaya laku bagaimana? Dia harus dipaketkan dengan apa? Kita bisa menggunakan filter ini. Kita juga bisa melakukan filter LHS dan RHS dan LHS secara bersama-sama. Tapi yang paling penting itu adalah yang paling banyak digunakan itu nanti adalah filter yang RHS-nya. Kita bisa melihat kemungkinan terbesar barang itu bisa laku ketika dipaketkan dengan barang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator masing-masing rule tadi ya. Jadi di dalam ketika kita sudah menghasilkan suatu rules ya, maka ada 3 indikator nilai yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa kuat rules itu bisa digunakan, seberapa recommended-kah suatu rules itu digunakan. Yang pertama adalah indikator support atau nilai penunjang. Jadi support ini adalah hasil presentase kombinasi item di dalam suatu database. Jadi support dari suatu item set A ini adalah proporsi dari kejadian semua item di himpunan A. Jadi ini adalah persentase transaksi yang mengandung suatu item set A. Kemudian adalah confidence. Jadi confidence ini adalah nilai kepastian. Ini adalah kuatnya hubungan antar item di dalam suatu aturan asosiasi. Jadi confidence dari suatu item set A dan B ini adalah jumlah dari item set A, B, item set A dan B dari jumlah item set yang mengandung A. Jadi kalau support itu seberapa mungkin sih kombinasi ini muncul, berapa persen kemungkinan kombinasi ini akan muncul dari seluruh data transaksi. Berapa persen kombinasi item set. Tapi kalau confidence itu adalah misalnya kombinasi A dan B. Confidence itu adalah seberapa persen kemungkinan munculnya B ketika A muncul. Beda ya. Jadi kalau support itu dari keseluruhan dataset, seberapa besar kemungkinan suatu item set itu akan muncul dari seluruh data transaksi. Tapi kalau confidence itu adalah seberapa besar kemungkinan B itu dibeli oleh orang ketika orang itu dia juga membeli A. Nah, kemudian indikator yang terakhir adalah lift atau lift ratio. Jadi lift ratio ini adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa banyak kemungkinan menemukan sebuah atribut yang muncul bersamaan dengan atribut yang lain. Lift ini menunjukkan adanya tingkat kekuatan rule atas kejadian acak dari antecedent dan consequent. Jadi sebenarnya lift ini adalah kita menggabungkan perhitungan support dan confidence di dalam satu perhitungan. Jadi kalau di dalam R itu lift itu sudah langsung dihitung, kita bisa menggunakan itu untuk untuk mengetahui kekuatan suatu rule itu seberapa. Oke, saya kasih satu video lagi ya untuk memahami support, confidence, dan rule ini supaya lebih mudah dipahami. Satu bulan baru saja berlalu dan kamu ingin menentukan paket-paket promo baru untuk minimarketmu. Untuk itu, kamu melihat data penjualan minimarketmu. Jika kamu ingin membuat sebuah package dengan memaketkan 2 produk mana yang akan kamu paketkan? Teh dan sirup. Sekilas kedua produk ini terlihat cocok dijadikan package. Karena penjualan teh yang tinggi diharapkan akan meningkatkan penjualan sirup. Tapi apakah benar package ini akan mendatangkan keuntungan?
Kita bisa cek apakah ketika customer membeli teh, mereka juga akan membeli sirup dengan 3 metrik berikut. Yang pertama adalah support, yaitu frekuensi transaksi suatu item sets dibandingkan dengan total transaksi yang terjadi. Jadi, support untuk item sets teh dan sirup adalah 0,4. Angka support berada antara 0 dan 1. Support yang tinggi menandakan sebuah item atau item set sangat populer. Yang kedua adalah confidence, yaitu support dari semua produk yang ada di rule dibandingkan dengan support item sets di left hand side. Jadi, confidence untuk rule ini adalah 0,5. Angka confidence berada di antara 0 dan 1. Confidence yang tinggi menandakan bahwa kedua item sets pada rule memang sering dibeli bersamaan. Karena hanya melihat support dari item sets di left hand side, confidence sebenarnya kurang mencerminkan kuatnya asosiasi produk. Oleh sebab itu, kita menggunakan metrik yang ketiga, lift, yaitu support yang diharapkan dari seluruh produk yang ada di rule dibandingkan dengan support item sets di left hand side maupun right hand side. Jadi, lift untuk rule ini adalah 0,83. Angka lift berada di kisaran 0 sampai tak terhingga. Lift yang tinggi menandakan kuatnya asosiasi kedua produk. Jika lift kurang dari sama dengan 1, maka kedua item tidak memiliki asosiasi sama sekali. Jika lift lebih dari 1, maka item di left hand side sangat berpengaruh pada populernya item di right hand side. Dari perhitungan tersebut, kita dapat melihat bahwa rule ini memiliki support dan confidence yang cukup tinggi, tapi lift yang sangat rendah. Artinya, dari kedua produk tersebut, produk yang satu tidak berpengaruh pada tingginya penjualan produk yang lain. Melihat kembali data penjualan minimarketmu, produk yang lebih cocok dijadikan sebuah package adalah sirup dan pet food. Karena jika kita hitung, support, confidence, dan lift dari rule tersebut adalah 0,4, 0,67, dan 1,34. Rule ini memiliki confidence dan lift yang lebih tinggi dibandingkan rule sebelumnya, yang artinya package sirup dan pet food memiliki potensi lebih besar untuk meningkatkan penjualan. Sekarang bayangkan jika kamu harus mencari kombinasi package dari 10 atau 30 jenis produk yang berbeda. Proses tersebut pasti akan memakan waktu yang sangat lama jika dilakukan secara manual. Ingin tahu cara yang efisien untuk mengolah data tersebut? Kunjungi dikilab.id dan mulai karirmu sebagai data scientist hari ini. Oke, itu ya teman-teman ya penjelasan mengenai support, confidence, dan lift. Jadi kita bisa menggunakan, jadi kalau lift itu adalah hasil perhitungan dari support dan confidence. Tapi kalau untuk bagaimana kita mengkonfigurasi algoritma a priori, maka support dan confidence ini harus kita definisikan sendiri. Nah, ini bagaimana kita bisa mendefinisikan nilai support dan confidence ketika kita menjalankan algoritma a priori. Nah, jadi di dalam pemanggilan algoritma a priori ini, nilai support dan nilai confidence ini bisa kita atur. Nah, berapa nilai support dan confidence yang ideal itu tentunya tergantung dari jumlah data yang kita miliki. Semakin banyak data yang kita miliki, maka nilai support dan confidence yang kita set itu bisa semakin rendah. Kenapa? Kalau nilai confidence-nya itu sangat tinggi, bisa jadi malah kita tidak akan mendapatkan rules-nya. Jadi ini memang kemudian tricky. Artinya di sini teman-teman bisa mengutak-atik nilai support dan confidence-nya itu berapa. Nah, ketika kemudian kita sudah mendefinisikan nilai support dan confidence untuk algoritma a priori dan kita jalankan dengan menggunakan R, maka nanti kita akan secara otomatis ya mendapatkan nilai lift untuk masing-masing transaksi. Nah, jadi di sini, oke, sorry tadi sempat terputus ya. Semoga terputusnya nggak lama. Oke, saya share screen lagi. Halo. Cek. Terputusnya tadi sampai mana ya? Halo?
Video tadi sampai selesai nggak? Halo? Cek. Terputusnya tadi sampai mana ya teman-teman ya? Halo? Cek, bisa mendengar suara saya? Halo? Cek. Suara saya terdengarkah? Halo? Cek. Cek. Suara saya masih bisa terdengar? Cek. Halo? Sebentar, saya ganti aja dulu. Halo? Suara saya bisa terdengar, teman-teman? Cek. Halo? Suara saya bisa terdengar ya? Cek. Dengar, Pak. Oke, sorry. Iya, Pak, ada, Pak. Tadi terputusnya sampai mana ya? Video tadi selesai nggak? Oke, saya share lagi deh. Saya ulangi aja ya dari setelah video tadi. Sepertinya pas video tadi masih nyambung. Oke, ini mungkin terakhir ya teman-teman ya. Jadi tadi di video tadi mungkin nanti teman-teman kalau yang masih kelewat nanti bisa melihat lagi di rekamannya, nanti saya share di YouTube atau mungkin nanti teman-teman bisa lihat di workspace-nya di GitLab ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan support dan confidence untuk transaksi yang akan kita implementasikan di dalam algoritma a priori. Jadi kita bisa menambahkan nilai support dan confidence supaya rules yang dihasilkan itu sudah memiliki nilai support dan confidence yang sudah kita set gitu atau kita harapkan. Jadi sekali lagi berapa nilai ideal antara support dan confidence ini itu tergantung dari data yang kita miliki. Semakin sedikit data yang kita miliki maka seharusnya kita bisa ngeset support dan confidence-nya semakin tinggi. Nah, itu juga ketika data kita semakin banyak maka support dan confidence-nya mungkin tidak usah terlalu tinggi supaya kemudian ada data yang bisa di-generate gitu. Nah, di dalam bahasa R, ketika kita menjalankan algoritma a priori, maka secara otomatis nanti akan muncul nilai lift ya. Nah, seperti hanya LHS dan RHS, kita juga bisa memfilter transaksi itu berdasarkan nilai liftnya. Jadi kita hanya menampilkan data-data transaksi atau data-data atau rules yang memiliki indikator lift yang tinggi. Artinya kita hanya menggunakan rules yang dia memiliki asosiasi yang kuat saja. Oke, terakhir mungkin ini tambahan, ini kita bisa memvisualisasikan rules dengan menggunakan graph. Jadi kita tinggal plotkan saja MPA yang sudah berisi a priori itu dengan menggunakan function plot ini yang sudah ada di dalam R. Jadi nanti kita akan diberikan visualisasi bagaimana satu item dengan item yang lain itu saling terkait. Baik teman-teman, mungkin ini materi mengenai association rule. Saya harap bisa difahami ya, mungkin ini agak sedikit susah juga karena melibatkan beberapa kode program. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa mempelajari ini lagi supaya nanti bisa bisa memahami. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masih punya 2 kali pertemuan sebenarnya ya. Hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabunya tanggal merah. Nah, mungkin ini nanti saya tidak akan memberikan tambahan materi lagi. Jadi materi untuk ilmu data industrial ini sampai di association rule mining ini. Jadi nanti ujian akhir semesternya itu mungkin nanti sampai association rule ini. Nah, cuman
saya mau kasih satu tugas terakhir untuk tambahan penilaian ya. Jadi kemarin teman-teman sudah saya minta untuk membuat akun trial yang baru ya di DigiLab. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencoba yang course yang ini, Data Science in Retail ini. Jadi materi slide yang saya presentasikan tadi itu saya ambilkan dari sini, termasuk kode-kodenya yang saya tampilkan tadi. Nah, sehingga nanti teman-teman silahkan bisa mencoba di sini di dalam platform DigiLab ini. Ini nanti sebagai tugas ya, aturannya masih seperti kemarin. Silakan kalau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan, maka nanti nilainya bisa penuh 100. Nah, kalau tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa 100% kan otomatis nggak dapat sertifikat ya. Nah, nanti nilainya tergantung dari progresnya. Jadi, progresnya ini saja yang di print screen kemudian di upload ke e-learning. Nah, untuk yang bisa mendapatkan sertifikat yang sampai selesai 100%, nah silakan nanti sertifikatnya yang di-upload ke e-learning. Itu sampai di sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Sekali lagi ya, nanti kalau yang belum membuat akun trial, silakan bisa membuat akun trial yang baru lagi. Jadi kemarin akun trial yang pertama kan hanya bisa digunakan untuk 2 course saja. Nah, sekarang teman-teman bisa bikin baru lagi dengan email yang berbeda. Nanti identitasnya sama. Nanti teman-teman bisa ambil yang course yang ini sampai mendapatkan sertifikatnya. Waktunya 1 bulan ya untuk 1 akun trial. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Master Corbusier ada pertanyaan? Itu yang gambarnya Master Corbusier. Nggak ada, Pak. Keren tuh. Gambarnya keren. Oke, yang lain? Silakan. Belum ada, Pak. Baik, silakan nanti dicoba ya di DigiLab-nya ya, karena data science ini kan hands on ya, jadi kalau teman-teman nggak nyoba nanti sense-nya kurang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi mungkin ini pertemuan online yang terakhir untuk semester ini, tapi untuk sisa pertemuan ini, di 2 pertemuan ini nanti silakan teman-teman mencoba untuk praktek market basket analysis dengan menggunakan platform yang ada di DigiLab. Materinya sama dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Untuk ujian akhir semesternya, mungkin jadwalnya sudah keluar ya sepertinya ya. Saya lupa ilmu data industrial hari apa. Cuma nanti untuk ujian akhir semesternya mungkin bentuknya tidak jauh berbeda dengan UTS yang kemarin. Jadi nanti soal-soal secara teoritis saja. Begitu. Terima kasih, selamat belajar, selamat menyiapkan UAS ya, tidak hanya untuk mata kuliah ini tapi untuk mata kuliah yang lain juga. Semoga sukses UAS-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.